Nah, kita mulai saja untuk pertemuan selanjutnya. Di Cisco Packet Tracer, perangkat-perangkat yang digunakan apa? Seperti di sini yaitu router misalkan atau switch. Di sini ada switch. Di bagian bawah menu di switch. Nah, di sini ada banyak switch dari Cisco. Di antaranya itu switch 2960. Kita klik aja 2960. Nah, switch ini perangkatnya interface-nya berapa, diarahkan aja kursornya. Nah, di situ ada port, ada link, ada VLAN, ada IP address, ada MAC address. Di mana setiap interface memiliki VLAN default, yaitu default VLAN-nya yaitu 1. IP address-nya tidak ada. MAC-nya itu adalah MAC address dari setiap interface. Jadi di situ ada 24 Fast Ethernet, di mana Fast Ethernet ini mempunyai kecepatan 10-100 Mbps. Ya, maksimalnya kecepatan dari Fast Ethernet ini 100 Mbps. Sedangkan punya dua port gigabit internet, yaitu gigabit kecepatannya 10-1000. Di mana paling kecil 10, maksimalnya kecepatannya adalah 1000 atau 1 giga. Jadi Fast Ethernet hanya maksimum menampung 100 gigabit, itu 1 giga. Itu perbedaan antara Fast Ethernet sama gigabit. Yang jelas perbedaan sama kecepatannya, teknologi kecepatannya yang membedakan. Berarti switch ini memiliki 24 Fast Ethernet dengan kecepatan 100 dan 2 port gigabit dengan kecepatan 1 giga. Kemudian disambungkan dengan PC. Kita arahkan PC, ada PC 1 dan PC 2. Ya. Kita sambungkan dengan kabel. Kabelnya apa sih yang mengarah dari switch ke PC? Nah, kabel kalau kita mau memasang pengkabelan dibedakan dari dua jenis interface-nya. Ini interface-nya sama atau berbeda? Kalau sama dia pakai cross, kalau berbeda pakai straight over. Nah, switch dengan PC itu berbeda perangkat, ya, beda jenis. Yang satu sebagai switch, yang satu sebagai PC end user. Makanya dia harus kabelnya yaitu kabel straight. Nah, diklik kabel straight, mau kita pasang di gigabit atau Fast Ethernet, kita pakai di Fast Ethernet. Kita klik Fast Ethernetnya, maka akan muncul gambar kabelnya. Nah, kita arahkan ke PC. PC yang mana kita mau sambung, ke sini kah atau ke sini kah? Kita klik PC-nya, maka akan dihubungkan ke mana, USB atau Fast Ethernet. Hubungannya yaitu ke Fast Ethernet. Begitu cara menghubungkan ke jaringan. Kita lanjut ke sambungan yang kedua, kita arahkan pada switch-nya, pilih Fast Ethernet 2, diklik, kemudian pilih PC-nya, kita pasang di Fast Ethernet 0. Ada dua cara tersebut, ya. Cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua lebih simple, ya. Itu cara agak manual. Cara yang kedua lebih simple. Oke, kita hapus dulu. Cara yang kedua yaitu menggunakan automatic cable, ya, dimana gambar kabel connection, kemudian pilih yang automatic connection yang di sini. Gambarnya seperti pagar ini. Kita langsung klik aja. Nah, tidak usah milih interface. Siapa yang milihin? Sistem. Secara otomatis menurut nomor urut yang kosong dari yang pertama. Yang pertama kosong, dilanjutkan yang kedua. Itu cara menyambungkan kabel ke jaringan yang akan kita mau praktekkan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada dua network, ya, yaitu terhubung ke satu switch manageable di Cisco. Ini terhubung ke yang pertama yaitu di zona bengkel 1, yang kedua di zona ruang meeting. Ya, di sini terdapat sebuah network jaringan bengkel dan jaringan ruang meeting. Kita bedakan menjadi dua VLAN yang berbeda. Yang di bengkel 1 ini kita mau buat VLAN 100 dan di ruang meeting kita mau buat VLAN 200. Di mana di VLAN 100 ini networknya 192.168.100.0/24 dan di ruang meeting VLAN 200 menggunakan network 192.168.200.0, ya.
Nah, bagaimana mengkonfigurasikan kedua VLAN ini? Nah, kita masuk ke suite pengaturannya. Kita klik suite-nya. Ingat, konfigurasinya kita harus terbiasakan lewat command line interface atau CLI atau basisnya teks. Nah, di sini kita mulai konfigurasi di suite-nya dari Cisco, kita enter saja. Nah, di sini ada yang namanya config dari menu dari suite. Nah, di sini sudah ada tanda suite, maka dia terhubung ke suite. Nah, tanda lebih besar ini itu adalah sistem yang sudah mulai on. Nah, bagaimana kita melakukan konfigurasi? Yaitu kita masuk ke menu admin. Kalau di Linux kita masuk ke root. Kalau di sini masuknya kita ke global config, yaitu dengan perintahnya yaitu enable. Boleh ditulis lengkap enable, atau di sisi Cisco dipermudah dengan untuk menyingkat karakter atau katanya, yaitu en saja. Ini singkatan dari enable. En enter, maka dia masuk ke tanda sebagai root. Kemudian kita melakukan konfigurasi spasi terminal. Ya, boleh ditulis lengkap configuration spasi terminal, atau di sini bisa disingkat dengan conf spasi t. Kemudian enter. Maka di sini configuration command-nya sudah aktif, yaitu di global config. Nah, setiap perangkat baik router maupun switch di dalam Cisco kita harus mengaktifkan mode konfigurasi, yaitu dengan perintah enable conf t gitu. Kita enablekan terminalnya, kemudian kita melakukan config pada terminalnya. Itu menjadi sebuah syarat perangkat di Cisco apapun itu sintaknya seperti itu. Kita memulai konfigurasi itu pakai enable conf t itu. Kalau di Linux kan kita pakai sudo su ya, sudo itu sama. Masuk ke terminal sudo. Kalau di Cisco kita harus terbiasakan yaitu enable conf t. Kalau kita buka pertama kali di suite-nya seperti ini tandanya, jangan langsung di config. Jangan langsung di config, jangan, tidak boleh. Tidak bisa masuk. Makanya kalau setiap kita menemui ada tanda lebih besar, itu kita harus mulai dengan sintak untuk mengaktifkan command lainnya, yaitu enable conf t. Terbiasakan untuk mengingat itu. Nah, kalau sudah perangkatnya di sini contohnya suite config tanda crash, nah itu sudah siap mulai dikonfigurasi. Nah, konfigurasi yang pertama VLAN, di sini ada VLAN bengkel yaitu VLAN 100. Kita konfigurasikan VLAN, ID-nya berapa? 100 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke config strip VLAN, berarti kita masuk ke konfigurasi VLAN-nya. Name dengan nama apa? Ya, bengkel 1 ya. Bengkel 1 atau bengkel aja. Name bengkel. Ya, bengkel 1 boleh. Oke. Ini name bengkel. Berarti kita sudah mengkonfigurasikan VLAN 100 dengan nama bengkel strip 1. Oke, kita keluar, exit dulu ke VLAN 100. Boleh ditulis komplit exit, boleh EX. Ya, kalau saya lebih disingkat, ini artinya exit. EX. Kemudian kita masuk ke VLAN berapa? Yang kedua, konfigurasinya itu VLAN 200 di ruang meeting ya. Kita konfigurasikan lagi VLAN 200. Ya, enter dengan nama name ruang meeting. Nah, itu. Maaf, tidak boleh pakai spasi di sini. Ruang meeting. Ya. Kalau ada seperti ini kata-kata invalid input, nah, artinya sintak yang kita gunakan bermasalah. Ya. Ini nama, kemudian nama VLAN-nya tidak boleh pakai spasi. Kita kasih ruang strip meeting. Oke, kita exit. Nah, bagaimana cara melihat bahwa VLAN yang kita konfigurasi sudah aktif? Perintahnya itu do show atau sh VLAN brief. Nah, ini disingkat do spasi sh spasi VLAN spasi br. Itu singkatan dari do show VLAN brief. Itu untuk melihat tabel dari VLAN yang kita buat. Nah, di sini sudah kita buat tadi. Nah, kita print ini berarti 100
ID 100 namanya bengkel 1. Statusnya apa? Aktif. Ya. Itu. Di sini ada nama tabelnya yang kolom pertama, name, nama, statusnya, kemudian portnya yang digunakan. Nah, di sini portnya belum ada ya, masih kosong karena belum kita konfigurasi selanjutnya. Yang kedua adalah VLAN 200 untuk ruang meeting, statusnya aktif. Nah, ini menjadi acuan kita kalau kita sudah terpasang switch misalkan, itu udah ada VLAN-nya belum. Nah, maka untuk mengkonfigurasi kita ketikkan perintah do spasi show spasi VLAN spasi brief itu. Ya. Selanjutnya kita taruh atau isikan port berapa sih untuk yang mau dipakai di VLAN bengkel. VLAN 100 ini mau pakai port berapa? Nah, kita harus menyesuaikan di sini, di switch-nya. Nah, yang mengarah ke PC ini interface berapa? Nah, di sini ada label interface-nya ya. Caranya untuk lebih detailnya kita klik dan drag, geser-geser aja. Nah, di switch itu FA01. Di PC FA0. Di PC FA0 labelnya, berarti ini interface yang dipakai di perangkat ini FA0. Sedangkan di switch berarti labelnya nih FA01. Kita yakinkan, kita tarik-tarik aja. Nah, yang bergoyang yang mana? FA01 ya. Nah, berarti perangkatnya yang dipakai yaitu FA01. FA01 mengarah ke VLAN 100. Ya. Jangan sampai salah konfigurasi. Ya, ada banyak fast Ethernet. Nah, di situ kita akan men-setting untuk VLAN-nya. Ya, di sini masih default fast Ethernet 0/1 VLAN-nya 1 karena kita belum konfigurasi. Nah, sekarang kita konfigurasi lagi selanjutnya di sini tadi. Maka kita masuk ke interface-nya. Kita masuk dulu ke interface ini. Perintahnya itu interface int fa 0/1. Ya, berarti kita mau masuk ke interface fast Ethernet 0/1. Nah, kita enter. Nah, di sini config if kita sudah masuk ke interface FA01. Kemudian kita masukkan mode dari VLAN-nya. Ingat, mode VLAN ada dua, mode trunk sama mode akses. Di mana mode trunk digunakan untuk perangkat yang ke distribusi, ke manajemen, seperti switch ke switch, switch ke router. Nah, kabel yang mengarah ke situ kita setting trunk. Kalau ke end device, ke tujuan seperti ini, switch ke PC, maka modenya menjadi apa? Akses. Ya, berarti kita switch port perintahnya. Nah, di sini saya melakukan yang namanya tombol tab, ya, di keyboard tombol tab. Daripada kita menulis switch port gini ya, kadang tulisan ini itu kita salah ngetik karena terburu-buru atau kurang tahu sintaknya. Nah, untuk meminimalkan untuk itu kita pakai auto detection dari sistem Cisco-nya. Kita ketikkan aja SWI atau SW, kita tab. Nah, maka dia nulis sendiri. Nah, di sini kita SW, kita tab. Bukan saya enter, tapi saya tab. Diingat, kalau di sini ada contohnya, nanti saya ketik SW tak enter kok malah incorrect Pak. Ya iya, itu bukan di enter tapi di tab. Dia nulis sendiri. Switch port mode. Nah, saya ketikkan tab aja dia nulis sendiri. Ya, switch port mode akses. Nah, tulisannya yang betul adalah switch port mode ACCESS. Nah, makanya kalau kita salah ngetik, misalkan akses gini, itu salah juga, ya, enggak mau. Perintahnya itu switch port mode akses. Kita enter. Nah, jadi yang berikutnya switch portnya kita modekan akses, kemudian switch port akses VLAN berapa? Perangkat itu dibuat interface itu FA01 dibuat VLAN berapa? VLAN 100 gitu ya. Oke. Jadi perintahnya sebetulnya ada 3. Yang pertama kita masuk ke interface-nya, ya. Masuk ke interface tujuannya, mau yang disetting FA berapa? Oh, FA01. Setelah itu di
pilih modenya, sweet spot modenya, mode akses. Ya. Kemudian habis mode akses, sweet spot akses, VLAN berapa yang kita mau pasangkan VLAN-nya. Ya, di sini satu contohnya itu VLAN 100. Nah, oke. Sekarang kita lobat, kita print lagi, kita show lagi, kita exit dulu, dan show VLAN brief. Kita melihat, nah, yang tadi 100 portnya belum ada, sekarang sudah FA1 aktif di VLAN 100 untuk bengkel 1. Nah, di sini sudah aktif ya. Nah, kita lakukan hal yang sama pada VLAN 200 ya. VLAN 200 itu di sini FA berapa? Switch-nya, portnya FA berapa? Nah, di sini kita dekatkan, kursornya kita dekatkan aja ke switch. Nah, sudah berubah. Fast Ethernet 01, linknya up, VLAN-nya jadi 100, tidak lagi 1. Ya kan? Nah, sudah berubah. Kita juga setting di Fast Ethernet yang berikutnya, yaitu 02. Ya, 02 ya, yang mengarah ke PC ruang meeting. Udah. Sintaknya sama seperti tadi. Pertama apa? Masuk interface-nya dulu. Interface FA0/2 ya. Kemudian kita enter. Nah, sweet spot mode apa? Akses. Habis itu sweet spot akses VLAN berapa? 200. Gitu ya. VLAN 200. Oke, kita exit. Kita kemudian panggil lagi. Kita lihatkan lagi tabelnya. Show VLAN brief. Nah, seperti itu. Nah, sudah tercetak di sini yaitu VLAN 100 untuk bengkel aktif di Fast Ethernet 01, di VLAN 200 di ruang meeting aktif di port FA02. Nah, kalau switch manageable itu kita konfigurasi VLAN enggak asal colok, ini dicolokkan ke FA013 misalnya, enggak connect. Karena yang kita setting baru FA 01. Kita mau tambahkan juga sama seperti itu. Misalkan ada tambah satu PC lagi mengarah ke FA05 misalkan, ya kita setting tambahi ya VLAN interface FA05, sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN berapa? 100. Maka dia akan di sini ditambah ada koma FA05. Jadi yang aktif di VLAN 100 itu ada FA01, ada FA05, ada apa lagi ya, tergantung pengembangan dari jaringan tersebut. Seperti itu anak-anak untuk mengkonfigurasi VLAN di perangkat switch dari Cisco. Nah, ini kita sudah konfigurasi. Selanjutnya kita nantinya bisa kasihkan IP di sini untuk mendukung di jaringan tersebut. Nah, sampai sini silakan diputar ulang videonya supaya lebih jelas lagi tentang pengaturan dari mode dan VLAN di Cisco Packet Tracer atau perangkat dari Cisco. Seperti itu. Sekian dari saya, nanti sambung video berikutnya biar tidak terlalu panjang. Jangan lupa tetap konsentrasi dan selalu produktif. Sampai jumpa lagi.